Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu li sunnati rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi ismillah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Harapan tentunya mudah-mudahan langkah demi langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalamah tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam mustika alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemarin kita alhamdulillah bisa melaksanakan merayakan Kebiar Muharram tanggal 1 Muharram 1446. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah kita semua dikasih kesehatan oleh Allah, istiqomah dalam ibadah. Amin. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hijrahnya baginda Nabi, hijrah baginda Nabi itu pada diawali pada hari Kamis. Hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain, banyak abunya. Nah itu bermusyawarah di Darun Nadwah, kumpul perencanaan mau membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kabilah dipanggil, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terpilihlah pemuda-pemuda yang gagah, kemudian dibekali pedang yang sangat tajam, diperintahkan untuk mengelilingi rumahnya baginda Nabi Muhammad dengan tujuan mau dipatok, mau dibunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perencanaannya sudah siapnya itu hari Kamis, dan rencana mengelilingi rumahnya baginda Nabi itu malam Jumat. Malam apa? Malam Jumat. Nah, berita itu bocor, tersadap sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung berangkat
kepada baginda Nabi menceritakan perencanaan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain. Datang kepada baginda Nabi, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, Abu Jahal merencanakan bla 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 bla. Begini ya. Nah, kemudian baginda Nabi datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Baginda Nabi merencanakan untuk hijrah berangkat ngajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, siap kita berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Berangkatnya itu, rencananya itu pada waktu tengah malam jam 12 ke sana. Begitu malam, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, siang hilang datang malam. Baginda Nabi, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bangun dari tidurnya sama Sayyidina Abu Bakar berangkat. Padahal rumahnya baginda Nabi sudah dikelilingi sama pemuda-pemuda yang siap mau membacok, membunuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum berangkat, baginda Nabi punya siasat. Baginda Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, malam ini kamu tidur di tempat tidurku. Sayyidina Ali siap. Padahal hadirin kaum muslimin rahimakumullah, taruhannya nyawa. Tapi Sayyidina Ali besar rasa cintanya kepada baginda Nabi, siap untuk menggantikan posisi tidur di tempat tidurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar keluar. Padahal rumahnya baginda Nabi sudah dikelilingi sama para pemuda yang dibekali pedang yang siap mau membunuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar keluar, satu orang pun pemuda yang mengelilingi rumahnya baginda Nabi, satu pun tidak ada yang bisa melihat baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Keluar baginda Nabi sama Sayyidina Abu Bakar, mana gelap, tidak ada lampu, tidak ada obor, apalagi HP. Nggak ada HP. Di HP biasanya ada sensornya ya. Nggak pakai itu. Hadirin kaum muslimin, jalan baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar kemana menujunya? Menuju ke gunung, ke Jabal Sur. Jabal apa? Jabal Sur. Pakai sa. Abata sa. Sa itu lidahnya keluar sedikit. Sa. Jadi kalau misalnya Teh Ita ke Pak Iqbal nawarin, Papa mau susu enggak? Lebay teman. Lebay. Kita coba itu diangkat. Itu jadi kalau habis hari Senin apa? Selasa. Ya, Selasa. Nah, ke Jabal Sur. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Ali sedang tidur di tempat tidurnya baginda Nabi. Para pemuda masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam mau dibacok, ada salah satu pemuda, tar dulu, kita buka dulu ini selimutnya. Begitu dibuka, ternyata Sayyidina Ali. Gak jadi. Nanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kemana Muhammad? Saya tidak tahu, kata Sayyidina Ali. Padahal baginda Nabi sudah berangkat hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar ke Jabal Sur. Nah, berangkatnya malam Jumat. Perjalanan baginda Nabi sampai ke Jabal Sur. Di situ ada gua. Sebelum istirahat,
baginda Nabi sama Sayyidina Abu Bakar tempatnya dibersihkan dulu, disterilkan dulu. Bersih selesai, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah silahkan istirahat. Padahal Sayyidina Abu Bakar sudah tahu di situ ada lubang ular. Sengaja sama Sayyidina Abu Bakar ditutupin. Nah makanya ada kisah cerita Sayyidina Abu Bakar digigit kakinya, ada yang mengatakan digigit tangannya. Nah ditutupi sama Sayyidina Abu Bakar lubang itu, padahal di dalamnya ada ular. Istirahatlah baginda Nabi di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Sedang enak-enaknya istirahat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sedang enak-enaknya istirahat, itu Sayyidina Abu Bakar kakinya digigit ular. Sayyidina Abu Bakar kuat, badannya kuat, tangannya kuat. Tapi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, matanya tidak kuat meneteskan air mata. Nangis Sayyidina Abu Bakar dan kemudian meneteskan air mata. Air mata itu menetes ke pipinya baginda Nabi. Coba kalau kita hadirin kaum muslimin rahimakumullah, coba kalau kita saking belanya, saking cintanya Sayyidina Abu Bakar menjaganya baginda Nabi, sampai-sampai ular menggigit pun ditahan rasa sakitnya. Kalau kita makan kadang-kadang hadirin kaum muslimin rahimakumullah, teman ya teman, sahabat ya sahabat ya, yang padahal yang namanya sahabat itu seharusnya saling asah, saling asih, saling asuh, kemudian sama rasa sama pahit, harusnya begitu. Dia senang kita pun harus senang, dia sedih kita pun harus sedih. Kita mah kadang-kadang teman bahagia kita ikut bahagia, tapi kalau teman susah kita tambah bahagia. Kadang-kadang begitu. Allah karim. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah baginda Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu menyesal aku ajak hijrah dari Mekah menuju Madinah? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu menyesal meninggalkan keluargamu hijrah dari Mekah menuju Madinah? Tidak ya Rasulullah. Kemudian kenapa kamu menangis? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kakiku digigit ular. Masya Allah hadirin kaum muslimin, diambil mana kakinya, kata baginda Nabi. Begitu dilihat benar digigit ular. Kata baginda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diludahin sama baginda Nabi, seketika langsung sembuh. Coba kau ibu-ibu yang ngeludahin. Tahu. Korean bisa jadi. Kenapa pun kakaknya? Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang paling keren, ada yang paling hebat hadirin kaum muslimin. Baginda Nabi berkomunikasi dengan ular. Ditanya sama baginda Nabi, hai ular, kenapa kamu menggigit kaki sahabatku Abu Bakar? Kata ular itu, bagaimana saya gak marah, bagaimana saya menggigit kakinya sahabatmu ya Rasulullah. Saya dulu sudah ribuan tahun minta sama Allah, ya Allah ya Rabbana, pertemukan saya ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sudah ada waktunya, momennya bisa melihat wajah baginda Nabi, ditutupin sama kakinya Sayyidina Abu Bakar. Gimana gak marah? Coba hadirin kaum muslimin, digigit langsung kakinya Sayyidina Abu Bakar. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kata baginda Nabi, silahkan kamu pandang wajahku. Dan diantaranya, jangankan kita umatnya manusia melihat wajah baginda Nabi dengan secara langsung ataupun mimpi, binatang pun bisa melihat wajah baginda Nabi, jaminannya surga. Hadirin kaum muslimin, makanya mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita kan mimpinya mimpi dikejar-kejar pocong gitu. Aku kan sebelum tidur HP aja mulu, molor-molor juga megang HP gitu lah.
bukannya tasbih yang dipegang, malah remote yang dipegang. Bangun tidur, suami lagi molor, bukannya nyari suami, HP mana HP? HP mulu yang dicari. Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian baginda Nabi di Jabal Sur itu berapa hari? Dari mulai malam Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Minggu. Terus makan apa? Ada yang nganterin. Siapa? Siti Asma. Siti Asma itu siapa? Siti Asma anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu nyampe Senin, malam Senin baru baginda Nabi berangkat lagi. Bukan sehari dua hari, lama perjalanan hijrah baginda Nabi itu. Mulainya malam Senin, jalan baginda Nabi sampailah ke ada yang namanya perapatan, dinamakan perapatan Saniyah. Disambutlah baginda Nabi oleh sahabat Ansor dengan bahasa Wala'al badru alaina. Berdiri dulu semuanya, kita sambut baginda Nabi Muhammad SAW biar enggak kotor. Alhamdulillah, lurusin kaki doang. Alhamdulillah. Kan itu sih sudah penting lah. Alhamdulillah. Masya Allah, itu perjalanan baginda Nabi Muhammad. Bahkan kalau diceritakan dalam perjalanan baginda Nabi di perjalanannya banyak sekali hadirin kaum muslimin. Bahkan ada Surokoh. Surokoh itu pembunuh bayaran, disuruh sama Abu Jahal untuk membunuh baginda Nabi, memenggal kepalanya baginda Nabi, dan akan dikasih hadiahnya 70 onta. Berapa? Kalau lihat harganya dirupiahkan, satu ontanya itu bisa nyampe itu 70 juta. Kalau nggak salah 100 onta. Masya Allah, sudah berapa ratus juta. Nah tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Surokoh itu beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, fikih kita, hancak kita, halaman kita, masalah wudhu kan sudah kemarin ya. Tinggal kita masuk kepada syarat sholat. Syarat sholat hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya syarat sholat itu yang pertama harus suci dari dua hadas. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Jangan ngeberaniin sendiri ketika kita gak punya wudhu kemudian sholat. Kalaupun punya hadas besar kemudian kita sholat, itu dong harus mandi dulu. Kalau kita punya hadas besar itu kan ada dua, ada yang karena junub, ada yang karena haid. Nah itu harus bersih dulu.
Gimana Pak Ustaz, saya ini kan lagi saya mah lagi juga, kadang-kadang suka sholat aja. Itu mah perempuan kagak tahu kayak begitu. Jangan sore-sorehan, malah ketahuan bodohnya kayak begitu. Lagi malah wudu, malah sholat, gak bakalan sah hadirin kaum muslimin. Kemudian perempuan yang nifas itu gak bakalan sah wudunya, sholatnya pun gak bakal bisa. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, menutupi aurat itu mesti harus menutupi aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah makanya ketika kita sholat itu jangan asal gelar sejadah saja, harus dikompas dulu. Islam itu adalah agama yang beraturan. Katanya Allah Maha Tahu. Iya, anak kecil juga Allah Maha Tahu. Tapi tetap harus dikompas dulu ketika kita mau sholat. Kadang-kadang kita main gelar aja. Harus dikompas dulu kemana arah kiblatnya, karena itu termasuk syarat sholat. Kalau kita nggak pas arah kiblatnya, mohon maaf, sholat kita tidak sah. Makanya ibu-ibu yang sholat di rumah-rumah, hadirin kaum muslimin, kompas dulu. Rugi kita dari dulu sholat tahajud duha misalnya, arah kiblatnya nggak jelas, nggak bakalan sah sholat kita kalau tidak dikompas dulu kemana arah kiblatnya. Coba pernah dikompas rumahnya? Gimana mau sah sholat kita? Harus kemana arah kiblatnya. Kemudian sholat itu kan menghadap Allah, benar nggak? Allah itu kan Sang Maha Suci, benar nggak? Nah makanya saya sarankan harus mesti ketika kita mau sholat, hadirin kaum muslimin, itu dari kamar mandi tempat duduk mesti harus pakai sendal, pakai sendalnya menuju sampai ke sejadah. Siapa tahu kan kita nggak tahu lantai kita, walaupun di dalam rumah kan dipel tiap hari, nggak tahu suci dan najis ya, kita kan nggak tahu. Walaupun sudah pakai apa, pewangi apa, kemudian apa buat ngepel segala rumah, kita kan nggak tahu bersih dan najisnya. Makanya dari tempat wudhu itu menuju ke sejadah kita mau sholat mesti harus pakai sendal. Makanya bagi bapak-bapak juga ini, masuk ke masjid atau ke musola, adabnya kita mau masuk masjid atau musola itu sebelum masuk cuci dulu kakinya. Ini mah kadang-kadang main masuk aja, katanya rumah Allah tempat suci, tapi kadang-kadang kita masuk enggak cuci kaki dulu. Harus cuci kaki, itu akhlaknya, itu adabnya. Suka pakai sendal di rumah? Baru. Hah? Ngajaran baru. Sendal baru. Dari tempat duduk menuju ke sejadah pakai sendal. Ada yang pakai, ada yang enggak. Lupa. Pakai sendalnya. Kan kita itu mau menghadap Allah. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemudian syarat dalam sholat itu diantaranya harus masuk waktu. Masuk waktu, hadirin kaum muslimin. Kemudian harus tahu pangkat fardunya sholat. Kemudian harus menekatkan bahwa ini fardu, jangan sampai fardu ditekatkan sunnah. Kemudian harus menjauhi semua pembatalan sholat. Bahkan diantaranya begini, kita dalam takbiratul ihram terkadang kita tidak sadar. Begitu takbiratul ihram, saya contohkan ya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini muka ikut ke bawah, itu tidak boleh. Kalau posisi mata kita sudah ke tempat sujud, udah ke situ, jangan ikut robah muka kita, jangan ikut robah kepala kita. Allahu Akbar, udah posisi begini, jangan sampai Allahu Akbar. Takutnya masuk kepada 3 robahan. Memang takbiratul ihram itu dimatlub dalam sholat, diperlukan dalam sholat. Memang ada gerakan takbiratul ihram. Tapi kalau robahnya bareng dengan kepala, ngeri hadirin kaum muslimin, karena takutnya batal.
Makanya posisi melihat kita sudah ke tempat sujud, sudah. Jangan robah muka kita, kepala kita. Allahu Akbar. Jangan begini. Allahu Akbar. Hati-hati di situ. Nah, makanya sholat itu harus diperhatikan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam takbiratul ihram, posisi sendiri memang enak bahasanya. Kalau sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, hati ngomong, niat itu dalam hati, mukarraran bibihi. Kemudian wa mahaluha al-qalbu, tampaknya niat itu dalam hati. Allah, ketika mulut nyebut Allah, hati ngomong. Kalau sholat zuhur, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Wa akbar. Asar, usolli fardal asri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, sama begitu. Maghrib pun begitu, isya begitu, subuh pun begitu. Beda kalau kita bermakmum. Kalau bermakmum harus ada makmuman. Ibu, bapak misalnya Jumatan, dalam Jumatan, usolli fardal jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan, makmuman, pakai makmuman. Kalau tidak pakai makmuman tidak sah sholatnya. Kan kita itu sebagai makmum, maka harus disebutkan makmumnya. Ibu-ibu berjamaah di mushola atau di masjid misalnya, usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati adaan, gak pakai makmuman, tidak sah sholatnya ini. Kalau posisi bermakmum harus pakai makmuman. Maghrib saya Allah, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, bermakmum karena Allah Ta'ala Akbar. Enggak pakai makmuman, tidak sah sholatnya. Idul Fitri, Idul Adha, kita kan suka ikut bareng, bermakmum kan kita. Nah, makanya harus pakai makmuman. Usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan, makmuman. Pakai gak makmuman? Pakai. Alhamdulillah. Kalau gak pakai makmuman tidak sah. Mendingan sholat sendiri aja. Ngapain ke situ-situ ke masjid ke mushola? Emang bisa sholat Idul Fitri atau Idul Adha sendirian? Bisa. Kan siapa gak bisa? Kan gak ada khutbahnya. Aku gak jadi masalah, di situ bukan termasuk rukun. Dalam Idul Adha atau Idul Fitri mah beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah akhirnya 2 khutbah itu termasuk rukun sholat Jumat. Itu malah laki-laki. Paham? Kemudian ada setelah takbiratul ihram itu, setelah takbiratul ihram ada yang namanya doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang kita malah lagi sholat begitu dan beliau baca dari kita bukan innal salati wa nusuki, bukan inna Honda wa Yamaha wa Suzuki. Ayo mikiran ansuran jadinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baca doa kita sunnah hukumnya hadirin kaum muslimin. Oh, berarti kalau sunnah boleh enggak? Boleh enggak. Tapi apa susahnya? Tidak memakan waktu, tidak memakan waktu lama kita baca doa kita. Baca, pahalanya dapat. Gimana kalau misalnya dalam sholat tarawih? Sholat tarawih kan imamnya cepat, benar ya? Boleh kita nggak baca doa kita? Boleh, nggak apa-apa, langsung Fatihah juga. Bahkan kita ngikutin Fatihahnya imam, takut kakak keburu, aku boleh, nggak apa-apa. Imam begitu saja kita ngikutin. Gimana kalau saya misalnya dalam sholat tarawih itu nggak baca Fatihah? Tidak sah sholatnya. Mau imam mau makmum, itu Fatihah termasuk rukun sholat dan wajib dibaca.
Gimana kalau bacanya dalam hati? Enggak sah, karena dalam rukun sholat itu ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang qalbi. Qauli wajib diucapkan seperti Fatihah, wajib diucapkan. Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang sholat Allahu Akbar. Kira rumah tablet. Dalam hati katanya. Ucapin. Kita mikiran hutang, guru dan abangnya. Serat. Oh, ntar gua mau tampil di alam, belum beli seragaman. Apa warna hitam, apa warna putih, apa warna apa ya? Mikirin ke situ. Kadang-kadang kami sholat Allahu Akbar. Ini suami datang kerja, makan apa ya? Belum masak apa-apa, belum beli sayuran lagi. Ayo dibaca semuanya. Allah karim, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baca Fatihahnya diucap di dalam Fatihah. Dalam Fatihah ada yang baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang jawabnya juga amin. Allah, hadirin kaum muslimin, baca Fatihah seperti itu sah? Tidak sah kalau dalam sholat. Makanya penting, wajib kita belajar ilmu tajwid. Kalau wakaf ya wakaf, kalau wasol ya wasol. Jangan sampai kita napas masih ada, tapi gayanya wakaf berhenti. Yang kayak tadi bacanya harusnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kita kalau dalam sholat yang enggak ada suaranya, zuhur atau asar, enggak ada yang baca begini di zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada. Orang pada kabur maunya begitu. Nah, pasti bacanya itu cepat, apalagi kita sholat sendiri, benar nggak? Nah, makanya cara bacanya jangan kayak tadi. Jangan begitu, walaupun yang sholat tidak ada suaranya harus diwasol. Coba gimana bacanya bareng, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwasol bacanya. Gimana kalau misalnya gak diwasol? Usahakan harus nafas. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Per ayatnya nafas. Kalau mau diwakaf, jangan sampai kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dalam sholat Fatihah baca seperti itu tidak sah. Karena kenapa? Membuang huruf yang harusnya hidup itu dimatikan. Paham? Paham. Suka begitu? Suka begitu? Kadang-kadang. Masya Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya benar-benar kita alhamdulillah di sana bisa bebarengan di majelis saling ngaji bersama. Masalah sholat kita ajak, masalah sholat kita perbaiki, masalah sholat kita benahi. Insya Allah hidup kita berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan suami kita menjadi suami. Apa suami itu? Semangat usaha untuk anak sama istri. Itu suami namanya. Terus ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan jadi istri yang soleha.
istri yang solehah itu sesuai dengan hurufnya. I-nya indah, S-nya setia, T-nya terampil, R-nya rajin, I-nya ibadah. Indah, setia, terampil, rajin, ibadah. Insya Allah akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali lagi kepada yang tadi bahwa rukun dalam sholat itu ada 17. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, bahkan ada yang mengatakan lebih. Hadirin kaum muslimin, itu sama semuanya juga. Sama. Begitu takbiratul ihram, baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat. Makanya harus diulang-balik tuh surat-surat pendek tuh. Udah kita mau gak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja, jangan maksain. Hadirin kaum muslimin, yang pendek-pendek aja, dari At-Takasur bacanya sampai apa tuh Anas, itu bolak-balik aja tuh antara itu. Bahkan kan kadang-kadang kita kalau lagi sibuk mah kita sholat suratnya milih yang pendek, benar nggak? Inna sama kubu Allah, apalagi mau kondangan, itu temen udah nyamper di depan, kita belum sholat, udah digaskeun. Kayak pesawat gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang rapi sholat kita, insya Allah berkah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Ada pertanyaan? Berita, mana berita ya? Pak Iqbal biasanya. Pertanyaan? Selagi pertanyaan, saya pilih minum gitu maksudnya. Udah, Minum dulu. udah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masalah pakai mukena sudah, benar ya? Masalah wudhu sudah, benar ya? Pembatalan wudhu sudah kemarin. Terus masalah takbiratul ihramnya kan sudah juga ya? Masalah takbiratul ihramnya kan sudah. Naruh tangannya di mana? Naruh tangannya? Kan rupa-rupa yang naruh tangan. Ada yang di sini begini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu malas orangnya itu sholatnya malas. Mau gagah dia mah. Ada yang di sini juga rupa-rupa. Hadirin kaum muslimin, yang bagus itu apa? Nih pergelangan diaduin, set diaduin begini. Ini bisa maku peser, terus ini ke dada, terus ini aduin nih pergelangan begini. Ini dua, ini ke bawah. Nih begini. Begini nih. Perempuan juga sama, ya? Sama perempuan juga. Iya, Mat, mesti kecekal doang. Hah? Cekal naona. Nih begini. Iya, tangannya ke sini. Kami ke sini aja, tuh gak apa-apa. Gak begini juga, gak apa-apa. Asalkan begini nih. Ini pergelangan harus ketemu di sini. Maksudnya ini memegang hati kita supaya gak kemana-mana. Bu Betty mah begini dah. Begini saya pusing. Kadang-kadang kan dari ruku juga, dari ruku nih. Dari ruku ada yang begini, sami Allahu liman hamidah. Yang bagus tuh ke bawah. Ada yang dari ruku sami Allahu liman hamidah ke sini lagi boleh, gak apa-apa. Ada yang sami Allahu liman hamidah ke sini boleh. Kemudian ada lagi sami Allahu liman hamidah begini ada. Abang, awas jatuh. Ada pertanyaan dalam sholat? Ya, Ibu Mangga. Maaf ya, kita kalau udah sepuh, dengkul sakit, cara sholat duduk bagaimana cara-cara yang baik? Dengkul sakit, pakai kursi. Pakai kursi. Pakai kursi. Duduk masih bisa misalnya, duduknya begini. Berarti saya hilang dulu dari kamera. Nah begini, selonjoran. Karena kenapa? Karena yang dianggap oleh menghadap kiblat itu dada. Dada sama ini.
Kalaupun misalnya amit-amit naudzubillah ya, orang misalnya kepalanya balik begini, misalnya, misalnya, tetap yang harus menghadap kiblat itu tidak ada. Biasa aja itu dibayani kemana-mana itu Pak. Oh, jadi bohong itu masalah sare beneran. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, makanya dalam sholat itu jangan banyak goyang. Ini lagi sholat udah makin sini. Apalagi kalau sudah demam musik. Demam musik itu kadang-kadang dengar musik lagi sholat, bukan di Casey Jones. Allah karim, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya yang rapi. Kemudian dalam salam, sholat dalam salam. Nih, sholat dalam salam. Kan begini ya. Sholat dalam salam nih. Begitu assalamualaikum pakai as ya, jangan assalamualaikum, apalagi salam. Harus assalamualaikum, pakai alif lam, assalamualaikum, jangan assalamualaikum, jangan. Apalagi salahnikum, salahnikum. Nah, harus assalamualaikum warahmatullahi. Badan jangan ikutan. Di salam pertama badan jangan ikutan, jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini badan, ini kiblat, jangan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa ibu-ibu nengok sinetron udah gawe apa kakak nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang ke kiri itu sunnah. Udah apa dadanya udah geser juga gak jadi masalah. Gimana kalau misalnya pas begitu assalamualaikum warahmatullah yang itu misalnya asalkan salam pertama sudah beres. Apa keluar sendiri? Bagus itu. Oh iya, baik Pak, gimana? Kita sujud dalam sholat, kita membaca Allahu pas tangan sampai dulu apa pas tidaknya oh itu mah bebas. Dalam takbir itu adalah takbir intikal, kan ada takbiratul ihram, ada takbir intikal, perpindahan kita itu terserah itu mah. Pas begitu Allahu Akbar, pas begitu sujud sudah sampai sebelum pun gak jadi masalah. Apa-apa. Di antara dua duduk dari dua sudut ya cuma satu. Gak apa-apa. Itu mah gak termasuk rukun sholat. Sunnah baca takbir intikal itu, takbir perpindahan. Ada yang tanya lagi? Sebelum saya kabur. Siap, Pak gimana? Asam urat itu tinggal pakai garam aja loh. Begitu yang keduanya duduk. Karena gak kuat. Iya, boleh apa-apa. Begitu 2 rakaat ternyata gak kuat berdiri lagi, duduk, posisi langsung duduk, boleh gak apa-apa. Boleh gak apa-apa. Karena kan ya posisi kan yang namanya sholat wajib berdiri, bahkan termasuk rukun sholat itu kan berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Gimana saya mampu kuat berdiri tapi ini sholat sunnah, tapi saya sholatnya mau duduk tapi sholat sunnah nih, boleh gak apa-apa. Ibu-ibu sholat tarawih misalnya duduk semua, itu boleh sah. Keren tuh kalau misalnya begitu. Sholat duduk semua. Ini golongan apa katanya nih? Sholat tarawih pada duduk semuanya. Kalau dalam sunnah boleh sholat sunnah, kalau dalam fardu mah sholat tarawih wajib, karena itu termasuk rukun sholat wajib berdiri. Itu bagi yang mampu, kalau tidak mampu duduk. Ada lagi pertanyaan?
Kadang-kadang dari kemarin mah ada pertanyaan datang di sini menghilang lagi pertanyaan. Ya. Saya mau nanya kan, Nama siapa? Apa pakai papan sih? Kalau kerja pentung. ya kan saya kan suka nonton film Turki ya. Apa yang Ini emang nggak pernah lihat saya. Oh betul gitu. sejarah jauh yang Jadi rumah. yang sejarah Islam. Ah, Nah dia Islam kalau ya? saya lihat tuh kalau lagi sholatnya itu kok tahiyatul akhir itu kayak tahiyatul awal gitu. oh duduknya. Nah itu Masalah duduk tidak jadi masalah. Walaupun dalam tahiyat akhir duduknya seperti di tahiyat awal, Sah nggak apa-apa. Karena itu tidak termasuk rukun sholat. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ya, apalagi kalau misalnya posisi sempit sholatnya, misalnya kayak di Mekah atau Madinah sempit, aku duduk begitu di tahiyat akhir, tidak apa-apa seperti di tahiyat awal. Jadi masalah karena itu tidak termasuk rukun sholat masalah duduk. tapi memang yang Abdolnya itu yang bagusnya ya biasa kita duduk di tahiyat akhir. tapi yang tradisi mereka tuh kayak gitu kalau saya lihat. Oh mungkin bisa jadi beda mazhab, Ya, kalau beda mazhab. Ada lagi? Saya tunggu ini sampai subuh. Robi nanya, oh enggak. Bang Robi, gimana Bang Robi? Kalau ada mendung hitam di atas kepala, jangan biarkan hujan turun ke bumi. Kalau saja seandainya angin bertiup dengan kencangnya, jangan biarkan dedaunan kering berguguran. Kalau saja seandainya senyumanmu tumbuh semerbak dalam hati, jangan biarkan aku tetap selalu mencintaimu dan merindukanmu. Kayaknya nggak nyambung. Ada itu mah dari pantun. Ini kan cakap-cakap aja. Dari tadi dicakap-cakapin mulu. Makanya saya gampang mau jadi orang cakap gampang saya mah. Tinggal pantun aja. Hidung-hidung kopi kopi. Itu. Hidung-hidung kopi kopi. Di bawah kaparapatan. Hidung-hidung kopi api teh santri kakak pokok kelihatan. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Udah nggak ada, Bu. Kalau sudah tidak ada karena sudah malam juga, kita tutup saja. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sehat walafiat. Anak-anak sore-soreha kita di awal tahun ini, mudah-mudahan kita doa-doa kita diijabah sama Allah. Yang punya masalah diganti, dihilangkan, ada solusinya. Yang punya kesedihan diganti dengan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.